warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Sobat Antasari semuanya di podcast UIN Antasari, Kearifan Lokal Unggulan. Hari ini kita satu lawan banyak nih saya. Tuh udah dengar kan ketawa mereka gitu ya. Saya diserbu nih hari ini gitu ya. Kita kedatangan dari Pusat Studi Terapan Psikologi Islam PSTPI UIN Antasari Banyumasin. Ini kita bersama Bapak Imaduddin MK, Ibu Shanti Komalasari MC, dan Ibu Mahdia Fadila MC. Halo, apa kabar semuanya? Halo, Bu. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kayaknya kompak nih ya ngatur bajunya, kanan kiri biru gitu, yang tengah Selalu putih gitu kompak. ya. Iya, kami selalu sehati juga gitu. Oke, baik. Ini PSTPI ini kayaknya tidak banyak didengar ya Bu ya, Bapak dari kalangan kita sendiri gitu ya. Iya. Kayaknya kita harus mengenalkan nih PSTPI itu apa ya, Pusat Studi Terapan Psikologi Islam. Nah sebetulnya PSTPI itu apa Pak? Ya, makasih ya Bu Sanah ya. Sanah ya? Belum kenal ya Pak? Makasih. Jadi PSTPI tadi tidak disebutkan oleh Bu Sanah ya. Jadi PSTPI itu adalah Pusat Studi Terapan Psikologi Islam. Nah, jadi PSTPI ini sejarahnya itu sudah berdiri, kalau saya tidak salah itu tahun 2018. Wow, Nah, udah lama ya? Iya, lama. benar. Jadi PSTPI ini awalnya itu didirikan di Fakultas Usuluddin, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, khususnya di Prodi Psikologi Islam. Nah, kemudian sejarahnya itu kenapa jadi dibikin PSTPI ini karena kita ingin menjembatani barangkali ya, menjembatani atau mengkonkretkan dari apa yang kita sebut sebagai integrasi ilmu. Integrasi ilmu. Jadi apa sih yang diintegrasikan? Iya. Nah, yang diintegrasikan adalah psikologi dan Islamnya. Makanya kita bikin satu pusat studi terapan dari psikologi Islam. Jadi tidak hanya, dan PSTP ini tidak hanya bergerak di bidang kajian psikologi Islam saja, tapi juga kita menerapkan atau mengimplementasikan dari psikologi Islam tersebut dalam bentuk berbagai macam pelayanan. Nih ya, sebelum ini dulu Pak ya, sebelum kita ngobrolin diterapkannya dulu nih. Ini kan menjadi mungkin ya Pak ya, tadi disebutkan ini masuk dalam Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Psikologi ini gitu. Nah, kenapa psikologi terus masuk ke dalam Usuluddin dan Humaniora? Itu gimana Pak? Bapak Ibu gimana? Mungkin Pak Imat yang lebih senior. Jadi secara nomenklatur psikologi itu di Kemenak sebutannya itu psikologi Islam pada saat berdirinya di tahun 2008. Nah, saat berdirinya di tahun 2008 itu kita berbarengan ya dengan kampus lain yang ada di Kalimantan Selatan. Psikologi Islam itu lebih masuknya memang di Fakultas Usuluddin. Sehingga Fakultas Usuluddin pada saat itu berubah menjadi Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Jadi tepat banget memang letaknya di situ karena ilmu atau kajian tentang psikologi itu kan dari barat ya. Tapi jangan salah, banyak banget loh kajian-kajian di dalamnya psikologi itu yang sudah lebih dulu ada sebelum teori barat itu bermunculan begitu. Seperti halnya di dalam Al-Qur'an, hadis, dan para tokoh-tokoh yang memang dia mengembangkan psikologi Islam. Sehingga pas banget peletakannya kita dekat dengan prodi ilmu Al-Qur'an dan tafsir, studi agama-agama, karena ini kan mencakup seluruh agama juga, dan akidah dan filsafat Islam. Nah ini menariknya kayak dia. Jadi psikologi yang ada di UIN Antasari itu tidak hanya mengkaji psikologi barat, tetapi juga Islam. Nah itu yang menariknya, ini keunikan dari psikologi di UIN Antasari gitu ya. Jangan lupa daftar ya psikologi UIN Antasari. Satu-satunya di Kalimantan, psikologi Islam. Satu-satunya di Kalimantan, psikologi Islam di mana lagi? UIN Antasari. Cakep. Oke, baik. Tadi masuk kita ke terapan gitu ya Bu ya. Dimulai dari 2018. Sekarang udah 2024, 6 tahun loh. Lama ya prosesnya. Kalau anak sekolah ini udah SD. Betul. Nah, ini layanan apa yang sudah diberikan? Selama ini PTSP ini udah ngapain aja gitu? Nah, sebelum masuk ke situ ya, mungkin saya perlu lanjutkan lagi. Jadi PSTP ini dia sini kan semakin tua ya, dan semakin bertransformasi lah istilahnya ya, atau dia berubah menyesuaikan dengan konteks gimana zaman itu.
Karena itu kalau dulu PSTPI itu kan lingkupnya hanya ranah fakultas saja. Ranah fakultas dia fakultas Usuli dan Humaniora saja. Betul. Awalnya. Nah, sekarang semakin di sini kita kayaknya nih kita perlu kembangkan nih karena layanan ini supaya bisa diakses oleh semua orang. Oleh karena itu mulai 2024 ini kita mulai mengekspansikan diri, jadi diubah menjadi tingkat universitas. Dan namanya pun sekarang sedang mengalami transformasi ya. Transformasi juga. Kalau dulu kan PSTPI, kalau sekarang namanya adalah Psikologi Center. Psikologi Center. Betul. Nah, nanti ke depannya PSTPI itu tidak lagi PSTPI tapi menjadi Psikologi Center, dan tempatnya juga berubah juga. Kalau dulu kita di fakultas, nah, sekarang kita sudah mulai bergeser ke depan tuh, ke klinik. Jadi ya, kalau teman-teman ini masuk UIN itu kan ada sebelah kanan gedung pertama itu. Nah, di bawahnya klinik kesehatan, nah di atasnya klinik psikologi. Kenapa jadi kita naruh di atas itu? Karena fisik dan psikologis itu adalah dua hal yang tidak boleh terpisahkan. Betul banget. Jadi harus berbarengan terus ya. Berbarengan. Jadi kondisi fisik itu bisa mempengaruhi psikologis orang. Demikian juga sebaliknya. Nah, oleh karena itu dalam hal pengobatan atau treatment itu dua hal itu tidak boleh terpisahkan. Nah, gitu ya Bu Mahdia ya. Jadi kalau dibilang gini, di klinik Winantasari itu ada klinik untuk fisik ya. Kemudian juga ada yang mentalnya gitu ya di psikologi center ini atau sebelumnya bernama PSTPI. Betul. Oke, ini kan ini kita lihat nih, ini kan bertiga datang nih. Personilnya PSTPI itu siapa aja sih Bapak Ibu? Personil kita tidak cuma 3 ini ya, banyak. Silakan Pak Imat. Ketua PSTPI. Ketuanya, betul. Jadi kita ini lumayan banyak ya. Jadi kita ini kan ada ilmuwan ya. Ya, ilmuwan psikologi, ada praktisi psikologi atau yang biasa disebut psikolog. Dan kalau saya tidak salah ada 11 atau 12 ya yang join di kita. Di 12 orang. Dan masing-masing itu punya spesifikasinya sendiri. Kayak kan kita ini nih, Bu Mahdia ini dia memiliki keahlian di bidang klinis. Klinis anak ya. Bukan Pak. Klinis dewasa. Juga beberapa menangani klien anak. Kalau Bu Santi ini di bidang industri organisasi. Walaupun juga tapi beliau bisa merambah mana aja sebenarnya gitu, karena pengalaman praktek beliau juga sudah tidak bisa dibilang sedikit gitu, udah jam terbang udah tinggi banget gitu. Ibu Santi. Kalau Pak Imat nih juga spesial, beliau adalah konselor HIV ya Pak Imat ya. Beliau juga jadi ahli di bidang sosial. 12 sebetulnya personil PSTPI ini, dan semuanya memiliki keahlian masing-masing di bidang psikologi. Jadi kalau dibilang untuk datang ke PSTPI sebetulnya sangat menunjang dan sangat menguntungkan buat Winantasari gitu ya. Sivitas Akademika bukan hanya para dosen tetapi juga mahasiswa dan juga terbuka untuk masyarakat umum nggak sih? Betul. Sangat terbuka untuk masyarakat umum, dan itu sebenarnya juga sudah kita berikan layanan-layanannya sejak di 2008. Betul, sudah. Makanya harapannya sekarang bisa menggaungkan lebih luas lagi. Salah satunya juga kita sosialisasi melalui podcast Winantasari ini. Harapannya lebih banyak yang tahu bahwa kita tuh siap untuk memberikan layanan apapun yang dibutuhkan sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Begitu. Oke. Ini kalau dibilang 12 orang untuk melayani kita yang ada di Kalimantan ini sangat cukup ya? Bisa sangat jadi. Cukup. Jadi jangan ragu ya untuk berkunjung ke Psikologi Center Winantasari. Oke, baik. Nah, layanan yang diberikan. Nah, tadi Pak Imat ada menyinggung nih, ada layanan-layanan yang diberikan. Boleh dijelaskan mungkin bentuk layanan-layanan yang diberikan oleh PSTPI itu apa saja? Untuk layanan kita ada beberapa layanan ya, ini sangat tergantung pada kondisi dan kebutuhan dari user atau klien gitu ya. Yang pertama itu ada layanan individual. Layanan individual ini juga macam-macam, ada untuk penanganan
penanganan kasus-kasus klinis, misalnya seperti stres, depresi, atau self harm, atau self injury atau yang lain itu, kemudian juga perkembangan anak, lalu juga mungkin masalah-masalah pendidikan seperti akademik, mungkin ada teman-teman mahasiswi yang kesulitan untuk menyelesaikan skripsi dan ini terkendala akibat kondisi psikologis misalnya. Nah itu bisa memanfaatkan layanan di psikologi center ini gitu. Itu nggak usah jauh-jauh ya, ngapain nyari jauh-jauh di depan ada sebelum keluar pintu gerbang masuk. Betul banget. Iya. Oke, itu tadi individual ya, individual. Kemudian ada kepentingan untuk organisasi ataupun perusahaan itu juga bisa banget untuk dilayani di STPI seperti assessment ya, Bu Santi ya. Bisa mulai dari rekrutmen. Jadi misalnya ada satu instansi atau perusahaan atau mungkin bahkan organisasi saja begitu membutuhkan rekrutmen, kita juga bisa menjadi konsultan di bidang rekrutmennya. Artinya mereka butuh rekrut yang seperti apa. Rekrutmen itu juga ada yang bisa rekrutmen murni, ada juga yang bisa dikombinasikan antara rekrutmen dan assessment. Jadi betul-betul dia tidak hanya fit atau cocok di pekerjaan itu, tapi dia juga siap untuk bisa dikembangkan lebih lanjut. Ada rekrutmen, terus kemudian buat yang sudah lama bekerja seperti karyawan tetap yang udah lama, dia perlu nih promosi kah atau rotasi kah atau bahkan demosi diturunkan atau hanya sekedar untuk pemetaan. Itu juga bisa dilakukan yang namanya assessment. Kita juga ada pakarnya di bidang assessment center yang sudah tersertifikasi nasional BNSP. Kemudian kita juga punya tim yang dia sudah tersertifikasi BNSP di bidang konsultan pengembangan sumber daya manusia gitu. Terus kemudian itu dilakukan assessment. Jadi kita bisa memberikan gambaran secara menyeluruh orang ini atau kandidat ini dia seperti apa di jabatan sekarang maupun yang akan datang. Atau misalnya belum punya kamus kompetensi karena melakukan assessment harus ada kamus kompetensi. Kami pun bisa membuatkan kamus kompetensinya. Dan beberapa perusahaan di Kalimantan juga kita ada bantu untuk proses pembuatan kamus kompetensi tersebut. Atau misalnya belum ada nih, tapi karyawannya sudah ada. Kami butuh pemetaan. Ada juga yang namanya potential review. Jadi melihat potensi karyawan itu seperti apa, sehingga pengembangan ke depan perlunya seperti apa. Atau misalnya kita juga pernah mendampingi salah satu perusahaan skala internasional terkait dengan mereka ingin membangun assessment center sendiri di perusahaannya. Nah, PSTPI atau psikologi center memang belum pernah melakukan itu, tapi kita bisa melakukannya karena kita punya sumber daya yang mumpuni. Yang 12 tadi. Iya, di antara yang 12 tadi. Dan itu pernah membantu hingga perusahaan internasional tersebut memiliki mulai dari membuat sampai melatih sampai bisa jalan sendirinya assessment center tersebut karena harus ada konsultannya yang mendukung. Selain itu seperti tools lainnya di bidang industri organisasi seperti melakukan assessment assessment jabatan, ANAJAB misalnya, analisis jabatan. Itu juga bisa dilakukan atau workload analysis. Tapi itu juga tidak harus kita di psikologi center. Kita juga dibantu sama asisten psikolog ya. Asisten psikolog yang mana itu adalah lulusan dari S1 psikologi dan itu juga ada yang sudah punya sertifikat sebagai asisten psikolog tersertifikasi BNSP. Itu yang siap membantu. Dia memang tidak masuk di dalam tim tapi itu biasa juga membantu. Selalu dilibatkan. Betul. Dan untuk mahasiswa pun dalam melakukan riset mereka juga ada yang pernah melakukan workload analysis atau melakukan analisis beban kerja di perusahaan dan itu kita bisa mendampingi. Jadi psikologi center itu tidak hanya untuk berupa pelayanan keluar begitu ya atau di dalam, tapi juga bisa membantu mendampingi mahasiswa yang membutuhkan riset-riset di bidang itu. Kita bisa menjadi teman untuk konsultasi. Jadi membangun tidak hanya di luar membantu tapi juga menguatkan yang ada di dalam. Bukan begitu Pak Imat? Ini gagasannya Pak Imat nih keren banget. Ini gagasan penerus bangsa. Jadi kalau saya perhatikan berarti kalau
sebetulnya PSTPI kita ini mumpuni ya Bu ya, bisa menampung banyak hal gitu ya. Pertama menangani kita internal dulu deh gitu ya. Secara internalnya kan kita ada mahasiswa yang barangkali ada punya permasalahan, ada dosen juga, mungkin ada sivitas akademika yang lainnya gitu ya, yang mungkin belum mengenal PSTPI bisa berkunjung ke PSTPI lebih lanjut ya begitu. Betul. Nah, kemudian untuk mitra tadi itu kan sudah pernah melayani perusahaan di tingkat nasional dan internasional juga gitu. Instansi juga ya, tingkat dari kementerian yang ada tempatnya di Banjarbaru, BSPJI itu kan langsung dari Kementerian Pusat. Itu juga kita membantu potensial review sampai beberapa batch. Begitu. Terus ini dicanangkan juga untuk bersedia hadir di waktu tertentu setiap bulannya, kayak dokter juga. Jadi ada dokter jaga untuk para karyawan. Kita diminta juga ada psikolog jaga nanti. Ini lagi berproses ke situ. Oke. Ini kalau mau ke PSTPI perlu janjian dulu nggak? Nah, gimana tuh Pak Imat? Kalau mau ke PSTPI bisa datang langsung ya. Tempatnya yang saya sebut tadi kan di lantai 2. Bisa juga janjian lewat handphone kan, lewat nomor WA, nanti tinggal dihubungi. Di nomor WA nanti operator kita atau teman-teman di admin akan membikinkan schedule time-nya. Kita buka mulai hari Senin sampai hari Jumat. Hari kerja ya. Ya, asal bukan janjian di kafe aja ya. Itu lain lagi. Iya. Konseling mandiri kan, di kafe. Tapi tidak pakai Zoom juga bisa, tapi bisa. Tidak menutup kemungkinan kadang kalau kita janji dengan perusahaan, terutama misalnya perusahaan swasta, mereka kadang bisanya kan di Sabtu atau Minggu, itu kita juga available untuk janjian di luar, misalnya di coffee shop seperti itu. Terus kemudian kita juga ada layanan di bidang psikologi pendidikan yang kita bermitra dengan sekolah-sekolah negeri, baik itu tingkatan SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Kemudian kita juga ada bermitra dengan sekolah-sekolah swasta. Begitu, sama tingkatan SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Selatan khususnya. Nah, itu kita juga bisa mendatangi ke sekolah yang bersangkutan ya, untuk melakukan need analysis. Jadi kita dalam memberikan bantuan atau layanan itu biasanya ada need analysis dulu, jadi analisis kebutuhan. Ini perlunya apa? Karena kadang biasanya yang datang itu pusing, nah kayak apa yuk baiknya, misalnya gitu ya kan. Apalagi misalnya kalau di sekolah ada yang perlu bantuan untuk psikolog pendidikan misalnya, ini udah dikasih tahu tapi dia IQ-nya bagus aja setelah diperiksa, tapi kok dia agak misalnya gitu. Nah, jadi memang perlu analisis kebutuhan, dan analisis kebutuhan yang dilakukan oleh PSTPI yang sekarang disebut dengan psikologi center itu juga udah luar biasa, free of charge. Free of charge untuk analisis kebutuhannya. Ya, kenapa? Karena sesuai dengan prinsip di dalam Kementerian Agama ikhlas beramal, kita juga harus ada unsur itu, dan kita juga sangat appreciate kepada UIN Antasari yang dalam hal ini dikomandoi oleh Pak Rektor kita untuk lebih aware terhadap kesehatan mental. Hari gini layanan psikologi gratis ya? Iya, untuk analisis kebutuhan. Iya. Sayang banget loh nggak dimanfaatkan. Betul banget. Ya kan, hari gini layanan psikologi gratis tuh harus dipertimbangkan loh untuk datang ke PSTPI UIN Antasari. Ya. Gini, kan tadi kan mahasiswa kita nih banyak ya, ada 12 ribuan. 12 ribu itu kan masalahnya macam-macam. Ada nggak mahasiswa yang datang gitu, konseling lah, berkeluh kesah mungkin karena mungkin ada permasalahan dan lain-lain seperti Ibu Mahdia tadi sampaikan, mungkin skripsinya nggak selesai-selesai, beban kuliah mungkin dan lain sebagainya. Ada nggak yang seperti itu? Iya, ada. Sudah ada mahasiswa yang memanfaatkan layanan psikologi center ini itu dengan seperti alurnya yang disebutkan oleh Pak Iman tadi, janjian lewat handphone atau ya di chat, kemudian datang. Ini masih proses kayaknya Pak, maksudnya masih terus proses pendampingannya jalan gitu, karena kalau konseling itu biasanya nggak cuma satu sesi, bisa bersesi-sesi kali-kali gitu. Jadi kalau mahasiswa juga ada beberapa yang memanfaatkan, cuman mungkin kita perlu memberikan informasi seluas-luasnya tadi, biar semuanya tahu juga gitu. Walaupun Ibu Santi, Pak Imat mungkin dan teman-teman yang di
Psikologi Center ini juga sudah mempromosikan secara mandiri gitu ya. Tetapi mungkin dengan podcast ini juga salah satu media untuk kita bisa menyebarluaskan informasi penting dan layanan yang bisa didapatkan gitu oleh Sivitas Akademika. Ini menarik nih. Ini kan mahasiswa kita sekarang kan Gen Z ya. Nah, ini jangan merasa kesepian dan jangan merasa sendirian gitu ya. Di UIN Antasari banyak banget layanan. Kalau kemarin kita ada podcast terkait dengan UPKK gitu ya, ada tentang karir dan kewirausahaan. Nah, ini juga ada layanan psikologi. Jadi kawan-kawan yang apalagi perantau gitu ya, yang mungkin perlu teman ngobrol gitulah, atau ada sesuatu ya dalam diri dia yang kan kita harus mengenal diri kita ya, supaya bisa lebih mengembangkan potensi gitu. Nah, ini bisa mungkin datang ke layanan PTSPI gitu ya. Itu karena ini tidak hanya terbatas mahasiswa di psikologi atau Fakultas Usuluddin dan Humaniora saja ya. Semua. Jadi semua Sivitas Akademika bisa boleh mengakses. Bahkan yang di luar dari itu. Gitu. Dari selain dari Sivitas Akademika juga kita sudah sangat membuka. Maksudnya selain Sivitas Akademika UIN Antasari ya, kita juga membuka layanan tidak hanya untuk perusahaan dan pendidikan tadi, sekolah-sekolah, tapi juga layanan individunya juga kita memberikan layanan terhadap masyarakat umum. Kan seringnya kelihatan di TikTok gitu ya, kemudian di Instagram gitu mah galau-galau gitu ya. Ini barangkali karena tidak mengenal potensi dirinya, tadi perlu need assessment tadi ya. Iya betul. Kadang-kadang stigma juga mempengaruhi juga. Jadi ada stigma di masyarakat barangkali ya, ketika dia mengakses layanan psikologi itu betul. ada masalah gitu ya. Dianggap bermasalah. Masalah gila. Iya. Karena kita mau nikah aja harus konsultasi juga kan. Betul. Iya, mau nikah, mau meneruskan studi apa misalnya kan, tidak mesti harus yang negatif lah. Iya, kadang-kadang di masyarakat kan mikirnya datang kemana ke psikolog gitu, kenapa stres ya gitu kan. Stres dalam tanda kutip ya, dalam pahaman orang tuh ya kita semua punya beban stres masing-masing, tapi stres tanda kutip di masyarakat barangkali lebih konotasinya negatif gitu ya. Nah, ini datang ke layanan psikologi itu tuh bukan hanya orang-orang yang dalam artian bermasalah dalam kata negatif gitu ya, tetapi juga kita memang perlu pencerahan setiap harinya. Oke. Ini tadi menarik. Nah, ini bisa bermitra dengan sekolah-sekolah negeri gitu ya, dan swasta juga gitu. Karena di dalam sekolah itu kan gurunya satu, BK itu kan sering kan konselingnya konselornya satu, terus siswanya banyak gitu kan. Nah, ini barangkali bisa ya datang ke PSTPI, atau sudah pernah ada sekolah yang datang ke PSTPI gitu ya, bermitra dengan PSTPI gimana? Udah ada beberapa sekolahan ya di Kota Banjarmasin itu yang Banjarbaru juga. Banjarbaru juga ya, waktu dia placement ya. Iya. Placement test. Placement test. Ya, untuk menentukan dia itu berminat di mana gitu. Di IPA atau IPS, betul. Jadi ya kita yang dimintai bantuan oleh pihak sekolah, ya kan. Dan kita juga di Pasca Sarjana UIN juga beberapa tahun ini bermitra dengan kita juga untuk psikotes TPA-nya itu. Jadi kalau biasanya kalau layanan tuh ada yang unik nggak, sebetulnya anak ini nggak bermasalah gitu ya, orang ini nggak bermasalah tapi kayak ngerasa bermasalah gitu. Kayak gitu, kayaknya diada-adain gitu masalah gitu. Ada tuh rumah dia jagonya ini. Pernah nggak kayak gitu, sebetulnya tuh oke aja gitu tapi orang kayak ngerasa bermasalah aja gitu. Kalau masalah mungkin kita semua selama hidup mungkin bermasalah ya. Betul. Merasa bermasalah tapi nggak bermasalah itu masalah. Iya, itu juga masalah, bener banget. Kadang kalau anak sekarang itu ada yang namanya self diagnose. Jadi mendiagnosa diri sendiri gitu. Nah, itu yang mungkin kita juga perlu luruskan gitu, bahwa ketika melakukan diagnosa sendiri tanpa dampingan ahli, tanpa dari ahli gitu, pendiagnosaannya maka itu bisa punya bahaya sendiri itu. Kita bisa mungkin kita menganggap diri lebih berat gitu ya. Karena kebanyakan baca, oh ini sesuai, ini cocok nih sama saya gitu. Akhirnya mendiagnosa diri sendiri itu. Akhirnya ya dia seolah-olah seperti itu gitu. Itu ya mungkin aja ada sih di kehidupan sehari-hari gitu.
ketemu dengan orang-orang yang seperti itu, ya mahasiswa kita mungkin juga ada ya. Iya. Bu Santi ya. Karena kan ini sering lihat di media sosial gitu kan, psikologi itu kan kayak baru baca sedikit konten psikologi udah ngerasa bisa Relate gitu. Iya. Iya. Belum lagi kalau ada misalnya tes apa gitu di internet yang sifatnya psikologi populer, itu bukan psikologi yang biasa kita pakai ya, itu psikologi populer. Misalnya lihat di gambar ini, apakah yang kamu lihat? Kalau kamu melihat kurang dari 4 kayak gitu-gitu nggak? Nah, kadang tuh saking keponya, saya kadang suka iseng ikut gini-gini, halah apa ini gini-gini gitu. Soalnya kita juga mesti mengikuti zaman kan ya, zaman sekarang itu terutama Gen Z tadi yang sudah disampaikan, kelahiran tahun 95 sampai 2012, itu mereka kan hidup di zaman yang memang sudah teknologi seperti ini gitu. Jadi kita juga perlu mengikuti hal seperti itu, tapi benar banget yang dibilang Bu Madia bahwa kita nggak boleh self diagnose. Jadi kita baca apa rasanya gue banget, terus akhirnya semakin terinternalisasi, semakin mendalam, dan akhirnya terjadi kesalahan persepsi terhadap dirinya. Kayak ngerasa ada masalah aja di diri ini. Nah, saya khawatirnya gitu tuh, karena kan kita kan akrab banget dengan media sosial ya zaman sekarang ini gitu, dan konten-konten psikologi itu berhamburan, gitu ya. Tidak ada filternya, tidak ada filternya kan, dan tidak semua orang juga bisa membatasi diri dia mana konten yang bisa dia terima dan mana yang tidak gitu. Dan itu tidak hanya dikonsumsi oleh Gen Z yang menjadi mahasiswa kita sekarang, tapi mungkin mitra-mitra sekolah seperti guru-guru dan lain-lain itu kan juga bisa gitu, karena beban kerja tinggi gitu kan, lalu kemudian ya stres itu wajar ya di dunia kerja, tapi kayak ngerasa ya dalam bahasa agamanya mungkin kayak ngerasa terzolimi terus gitu ya pada akhirnya kan kayak ngerasa berat banget hidup gitu. Nah itulah perlunya konsultasi ke psikologi center UIN Antasari. Nah itu perlunya datang ya, datang itu konsultasi. Jadi bukan hanya orang yang bermasalah dalam tanda kutip ya konotasinya yang datang ke psikologi itu, tapi memang setiap hari kita perlu pencerahan, ngobrol gitu, setidaknya. Nah, kalau misalnya di ranah pendidikan tadi, menyambung dari yang disampaikan Pak Imad, itu kan kita udah di Indonesia udah diperbolehkan sebelum 7 tahun untuk masuk sekolah SD. Tapi kalau kurang dari usianya 7 tahun perlu ke psikolog untuk mendapatkan pemeriksaan dan pernyataan dari psikolog dia siap sekolah atau tidak. Nah, itu kita di sini juga ada layanan seperti itu. Ya, jadi untuk sekolah-sekolah mitra yang sudah bekerja sama dengan kami dalam waktu beberapa ini, mereka yang menginfokan, oh bisa tuh ke UIN Antasari ada tempat pemeriksaannya gitu. Atau buat yang mungkin nanti akan nonton dan punya rekanan atau keluarga atau bahkan dirinya sendiri membutuhkan, juga bisa langsung datang ke kita. Itu ada tesnya untuk memberikan layanan dia siap sekolah atau tidak. Nah, seperti ini kan kesiapan sekolah. Tes kesiapan sekolah. Ini kan para orang tua mikirnya gini ya. Dulu mungkin juga saya termasuk yang seperti itu. Jadi sekolah cepet gitu ya, biar cepet sekolah. Iya, biar cepet sekolah jadi. Biar cepet sekolah gitu. Jadi tanpa mempertimbangkan umur gitu ya. Jadi sekolah aja gitu. Nah itu sebetulnya perlu tes sebetulnya kayak gitu ya. Karena kalau tidak siap justru akan jadi masalah untuk anaknya, ya kan? Karena secara mental dia belum siap. Kemudian kita paksakan dia untuk masuk untuk sekolah, nah, akibatnya anaknya yang akan menjadi korban. Iya betul, kalau di awal-awal mungkin fine kayak udah bisa baca, tulis, menghitung gitu ya. Tapi nanti dia ledakannya itu ada di kelas 3, kelas 4 gitu. Dia bisa mogok sekolah atau dia menghindari sekolah, itu bisa mungkin banget terjadi kalau kita memang anak ini belum siap betul gitu secara kemandirian gitu. Itu yang perlu sebenarnya tes kesiapan sekolah ini, karena selain di tes kesiapannya juga kita bisa observasi, kalau psikolog tuh observasi untuk kesiapannya si anak ini bisa nggak ke sekolah formal. Selain itu juga bisa mendeteksi kalau misalnya dia ditemukan misalnya dengan kondisi tertentu, gifted misalnya, atau hal yang lainnya. Itu kita bisa menginformasikan kepada orang tua dan gurunya bahwa mungkin nanti dia akan cepat merasa bosan karena dia memiliki kemampuan misalnya berpikir yang terlalu tinggi atau apa, sehingga dia perlu diberikan tugas-tugas tambahan atau menyampaikan kepada orang tua treatmentnya seperti apa berdasarkan psikolog yang memeriksanya. Iya, dia ngerasa bosan ya, monoton lah gitu ya. Bisa jadi, kan macam-macam itu, makanya perlu dilakukan pemeriksaan. Di tempat kita juga memberikan juga layanan untuk
sekolah-sekolah khusus gitu ya Bu. Iya, Jadi betul, misalnya inklusi. inklusi atau dia mau masuk ke perguruan tinggi tertentu yang itu mempersyaratkan ada pengetesan psikologisnya juga. Nah, kita juga bisa memberikan layanan itu. Ada beberapa calon mahasiswa itu yang dia mau masuk ke universitas tertentu dan dipersyaratkan ada pengetesan psikologisnya. Nah, kita bisa memberikan layanan itu juga. Ada beberapa ya Bu Madi kemarin ya. Ini kalau dibilang mah tes itu perlu di awal ya di awal perkuliahan kayaknya perlu ya. Iya. Iya. Sudah dilaksanakan. Rencananya tahun ini mau kita garap itu tuh. Karena kan berkaca dari kasus yang tadi Pak, kalau anak tidak sampai tidak siap untuk bersekolah secara formal, nanti dia ada titik jenuhnya, ada monoton atau sebetulnya dia punya critical thinking yang tinggi, tapi sekolahnya biasa-biasa aja, jadinya dia bosan gitu. Nah, barangkali mahasiswa kita juga mengalami hal yang seperti itu nggak sih? Kalau di kita nih sedang lagi dibikin nih di UTPD, jadi ada di WHO itu ya, WHO itu World Health Organization, organisasi kesehatan dunia itu ya dia mengeluarkan ada satu instrumen namanya SQR29 ya Bu Santi ya, Self Questionnaire Report 29. Nah di situ kita bisa bikin atau mengidentifikasi atau men-screening atau mendeteksi awal kira-kira seseorang itu memiliki kecenderungan gangguan atau tidak. Nah itu pas kalau misalkan diberikan kepada calon mahasiswa sehingga kita bisa mendeteksi lebih awal terkait dengan gangguan yang berpotensi dialami oleh si yang bersangkutan. Nah kalau yang sekarang kan sudah jalan itu pemeriksaan fisik, ya kan? Pemeriksaan fisik biasa mahasiswa baru kan ada pemeriksaan fisik tuh, ada tes narkoba, tes warna macam-macam, ya fisiknya. Nah psikologisnya belum masuk. Betul. Nah makanya kami dengan teman-teman di UTPD itu dengan di Mikwa juga sedang membuat instrumennya itu supaya dia by application. Nah, jadi kita bisa punya data dasar dulu kira-kira bagaimana sih potensi atau gangguan psikologis yang dialami oleh si mahasiswa ini sehingga bisa ditangani dengan cepat. Jangan sampai dia sudah terlanjur, sudah parah, sudah kacau, baru kita tangani. Lebih baik kita cegah ya kan? Dan jangan lupa tadi konsep yang fisik and psikis tadi itu harus bergandeng ya, tidak boleh terpisah. Iya, karena kita ada elemen fisik dan non fisik dan diri kita gitu ya. Iya. Oke. Nah ini sebetulnya berarti gawe besar ya PSTPI. Ya, betul. Cakupannya luas. Karena di mana ada manusia, di situ dibutuhkan psikologi. Benar. Makanya Psikologi Center UIN Antasari itu hadir. Jadi tinggal asik, boleh. Jadi tinggal disesuaikan mana yang dibutuhkan, apa kesulitannya. Selama itu berkaitan dengan manusia, insya Allah kita bisa membantu untuk sama-sama menemukan solusinya dan memberikan intervensi sesuai kebutuhan dan profesional. Begitu. Terus uniknya juga di Psikologi Center UIN Antasari ini satu-satunya. Saya masih bisa katakan di Kalimantan karena yang saya tahu persis ya, kalau di Indonesia saya kurang tahu. Jadi yang memang menggunakan pendekatan atau penanganan psikologi itu diiringi dengan Islamnya. Nah, selama saya berpraktek 2014 sampai dengan 2024 itu 10 tahun ya, ini nggak kerasa ya 10 tahun baru gitu. Iya, itu di Kalimantan ya, maksudnya di Banjarmasin. Itu tuh ternyata ketika kita menangani atau membantu proses pendampingan baik itu yang individu maupun klasikal secara individu dia manusia atau perusahaan atau organisasi bahkan sekolah, itu ketika ada pendekatan Islamnya itu jauh lebih cepat proses penanganannya. Betul. Termasuk misalnya kita juga ada pelayanan dalam bentuk training sehingga ada TNA-nya atau training need analysis-nya juga yang itu free. Nah, training-training yang kita berikan itu biasanya di akhir itu ada kuncinya yang itu juga dikaitkan dengan Islamnya. Nah, jadi ternyata kan kita juga sering melakukan training itu ada pengukuran ya, ada pre-test, post-test, dan setelah 2 atau 1 bulan gitu, 2 minggu atau 1 bulan kita tes lagi. Tetap dijaga tuh satuan sampai kelar gitu ya? Iya, biasanya tiga macam itu. Dan itu ketika diberikan muatan keislaman gitu ya di dalam proses trainingnya, itu ada
apa namanya keberhasilan yang diraih, dia mengalami peningkatan dan itu bisa bertahan. Nah, selain itu ada uniknya juga nih, kita di psikologi Islam UIN Antasari pernah melakukan riset. Pada saat itu saya dibantu Pak Mubarak riset tentang doa secara psikologi dan maksudnya di dalam psikologi Islam begitu. Dan secara pribadi saya melakukan riset doa itu selama 7 tahun dari 2012 sampai 2019 pada saat itu dan tentang doa itu. Nah, jadi ternyata doa itu pun misalnya kalau di perusahaan kita lagi ada training tentang atasan bawahan, itu doa kita bisa masukkan ke dalam materi training dan itu sudah disampaikan di dalam seminar internasional yang pernah diadakan oleh UIN Antasari gitu. Jadi itu engage. Jadi terikat. Terus kemudian kualitas interaksinya juga tinggi. Kita juga pernah mendampingi secara rutin PSTPI melalui P2M di lapas Karangintan. Nah, di situ juga saya pernah melakukan bersama dengan Pak Mubarak terkait doa untuk mereka yang pernah menggunakan narkoba ya, berarti kan karena di dalam dia sudah tidak menggunakan, tapi dia sudah abstinensi atau bersih selama beberapa lama. Dan itu ketika dia mendoakan dirinya sendiri dan dia didoakan, tapi dia tahu gitu ya bahwa dia didoakan oleh keluarganya atau orang lain pada saat berkunjung, itu tingkat ketenangannya lebih tinggi. Begitu. Terus kita juga pernah mendampingi salah satu lembaga pemulihan narkoba yang swasta di Banjarmasin begitu. Itu juga pernah dilakukan hal yang sama. Itu baru satu contoh. Baru satu contoh. Iya. Salah satu tim kita Pak Mubarak itu juga beliau pernah menerapkan di Lapas Karangintan itu terapi zikir. Gitu, zikir terapi untuk peningkatan kesehatan mental. Nah, itu juga the best banget. Belum lagi ada yang lainnya sholat khusyuk begitu. Terus terapi, bahkan ada terapi, tapi ini populer ya, belum pernah dirisetkan, terapi tawa ala Rasulullah itu juga ada. Jadi ketawa yang seperti apa, yang tidak berlebihan, jadi membuat semua itu menjadi balance. Nah, itu kan khasnya banget, dan itu cuma ada di UIN Antasari Banjarmasin, yang penerapannya sungguh-sungguh dilakukan, gitu. Mungkin itu bisa menjadi salah satu kekhasan yang kita miliki gitu ya, yang bisa membantu, apalagi Kalimantan Selatan itu terkenal bahwa mereka masyarakatnya itu sangat Islami dan itu terbukti ya, religiusitasnya tinggi dan itu terbukti sangat efektif, sehingga ini match sekali, bisa diterapkan di berbagai ranah kehidupan. Betul, bentuk nyata dari integrasi sebenarnya. Nah, betul. Mengawinkan antara ilmu psikologinya dan Islam. Ini kalau saya simpulkan, ini UIN Antasari berusaha menjawab fenomena sosial atau tantangan-tantangan yang ada di masyarakat melalui PSTPI ini gitu ya. Iya. Oke. Ini yang menarik tuh tadi kan pernah berkunjung ke lapas-lapas gitu ya tadi ya. Tentu yang dihadapkan kan itu orang yang bermasalah ya. Betul. Iya. Sudah pasti itu. Sudah pasti. Iya. Tidak usah ragu-ragu. Sudah pasti. Mereka yang bermasalah, yang dalam artian untuk menggunakan narkoba saja kan sebetulnya sudah bermasalah itu ya. Memilih di antara sekian banyak teman, di antara banyak keluarga gitu, terus pelariannya ke narkoba kan sebetulnya udah masalah gitu. Artinya dia merasa sendirian di antara banyak orang gitu. Nah, itu kan untuk memunculkan perasaan dia tidak sendiri gitu kan ya, psikolog ini kan perlu saya tidak ngerti bahasanya apa nih, perlu menghadirkan diri psikolog tersebut bahwa sebetulnya dia ini, si pemakai narkoba ini sebetulnya tidak sendirian, jadi tidak perlu menggunakan narkoba, begitu nggak? Mungkin saya bisa jawab nanti dibantu Bu Mahdia sama Pak Imad, mumpung ingat sebelum diambil alih nih. Baik, betul banget yang Bu Sana katakan, jadi bahwa banyak faktor sebenarnya yang bisa mereka menjadi latar belakang atau penyebab gitu ya, atau juga sebagai faktor pencetus mereka menggunakan. Tapi kita di PSTPI atau di Psikologi Center itu pada saat melakukan pendampingan di Lapas Khusus Narkoba Karangintan, itu kita lebih fokus bukan pada historikalnya, tapi prinsipnya adalah here and now atau saat ini dan sekarang. Jadi sekarang apa yang dia rasakan, kemudian kita berikan treatment dan kita dampingi secara rutin ya, sebulan sekali pada saat itu untuk melihat perkembangannya dan kebutuhan lainnya. Selain di Lapas Karangintan, kita juga udah jalan 2 tahun ini ya, kalau nggak salah ya, di Lapas Banjarmasin. 3 tahun.
ini tahun ketiga. Ya, tuh kan nggak kerasa ya. Saking kita tuh enjoy banget gitu menjalaninya. Pak Imat apalagi enjoy ya Pak kemarin menyampaikan materinya. Nah, jadi di lapas enjoy padahal nemuin banyak masalah. Gitu. Nah, uniknya di lapas Banjarmasin itu berbeda karakteristik penanganannya dengan yang ada di Karangintan. Kalau di lapas Banjarmasin karena dia beragam ya, tidak khusus untuk narkoba saja. Jadi bentuk layanannya pun ada dua macam. Yang pertama itu secara klasikal, dia melakukan screening test dulu untuk mengetahui deteksi ada tidaknya problem yang nanti di bulan depan akan dilakukan konseling ya individu nanti dengan psikolog-psikolog yang ada di Psikologi Center UIN Antasari melalui LP2M. Nah, kemudian selain itu kita memberikan edukasi, bisa berupa psikoedukasi atau edukasi lain yang berhubungan dengan psikologis, bisa jadi melalui tema-tema yang masih relevan seperti kayak HIV/AIDS yang kemarin disampaikan Pak Imat tuh bagus banget, karena kan kita juga tahu ya tempat seperti itu juga cukup rentan gitu, dan kita perlu untuk memunculkan dan menumbuhkan insight pada mereka bahwa itu juga penting. Nah, ranah seperti itu juga menjadi bagian dari kegiatan yang rutin dilakukan oleh Psikologi Center di UIN Antasari ini. Mungkin Bu Madi bisa nambahin tuh terkait individunya. Iya, kalau individual itu memang kita ngambilnya hasil screening dari bulan lalu, diambil mana yang kira-kira ini bermasalah di area mana, kemudian kita lakukan pendekatan secara individual. Jadi nggak cuman dia di screening aja, tapi kita bantu untuk konselingnya gitu. Konseling ini kan upaya penanganan sebenarnya, walaupun mungkin sebenarnya konseling tadi yang seperti saya sebutkan itu harusnya bersesi-sesi gitu, tapi kita coba untuk membantu dia, paling nggak dia punya tempat untuk bercerita, berkeluh kesah, tersampaikan hal-hal apa saja yang mungkin berat dijalani selama di sana gitu ya. Itu yang yang diinginkan pada saat konseling individual ini. Tadi kasusnya memang beragam, tidak hanya narkoba, terkait dengan pembunuhan ada juga, pencemaran nama baik, perkosaan dan lain sebagainya. Itu jadi ada beragam, dan itu yang memang kita coba untuk lakukan pendekatan secara individual. Gitu. Merangkul ya, merangkul. Jadi mereka yang dalam arti kata mengalami kehidupan barangkali lebih keras daripada kita, gitu betul. Ya kita harus hadir untuk mereka gitu ya. Jadi bukan malah menyisihkan diri kita kepada mereka, tapi kita merangkul mereka untuk bisa bersama kita, gitu mungkin ya. Iya. Dan fokus di lapas itu ada dua barangkali ya menurut saya. Jadi pada saat dia masuk dan pada saat dia mau rilis, keluar. Nah, karena kan masalah itu muncul di dua titik ini. Kayak ibarat kata pesawat itu mau take off mau landing. Bener banget. Time-nya itu di situ. Nah, sama orang yang masuk lapas itu juga bermasalah pasti itu, karena proses adaptasi ya kan, yang biasanya bebas mau kemana-mana tiba-tiba dari kerengkeng di satu tempat, ketemu dengan orang asing yang mungkin agak ekstrim ya kan. Masalahnya itu. Jadi dan di titik itu, dan juga ketika mau keluar karena dia bingung mau ngapain. Nah, sama kayak mahasiswa juga kan. Mahasiswa itu masuk juga bingung, dia adaptasi kan, perubahan dari SMA ke perkuliahan ya kan. Kemudian mau lulus juga bingung. Saya mau lulus ini mau ngapain gitu. Nah, sama juga teman-teman yang ada di lapas juga mengalami. Nah, teman-teman kita di Psikologi Center itu berusaha untuk mendampingi mereka supaya mereka itu rilis dengan aman lah, atau dengan landingnya mulus ya. Landingnya mulus. Iya, cakep. Bener. Ini kita nyebutnya apa nih sekarang? Tetap PSTP atau Psikologi Center? Kalau karena melihat kerangka yang akan dikembangkan itu menjadi lebih besar gitu ya. Kalau pusat studi terapan psikologi Islam atau Psikologi Center ke depannya? Psikologi Center kayaknya ya. Psikologi Center ya. Betul. Biar mencakup semuanya gitu. Jadi lebih lebih ke masyarakat juga lebih mudah dikenal nggak ya. Betul. Oke, ini gak kerasa nih kita ngobrol ya. Satu lagi boleh nggak? Oh boleh. Terkait dengan tadi penyebar luasan ke masyarakat, kita juga kerjasama dengan mitra-mitra instansi, kita juga terbuka dengan kerjasama MOU. Nah itu mungkin nanti
juga ada Pak ya harga khusus untuk yang bekerja sama ya Pak ya. Betul, Nah, betul banget. Jadi ketika nanti kita ada kerjasama dengan mitra dan kita melakukan MOU, misalnya dengan instansi atau misalnya dengan berbagai pihak lah gitu, itu akan mendapatkan special price. Special price. Dan itu dimasukkan ke dalam MOU juga, karena kita juga sangat menghargai mitra-mitra setia kita, ya kan? Dan kita juga menghargai mereka yang ingin bekerja sama, menjalin hubungan dengan kita. Harapannya adalah kita bisa memberikan layanan terbaik dan mereka merasa terbantu. Begitu barangkali bagi dari saya. Ya. Lanjutkan ya. Oke, ini sebelum kita closing nih, mungkin ada yang disampaikan dulu, mungkin ke mahasiswa mungkin atau siapa saja yang membutuhkan layanan psikologi mungkin bisa disampaikan. Bu, sampai silakan. Saya dulu bergiliran begitu kali. Diwakilin aja. Atau hampir 4 dulu. Aliyum gambreng. Iya, baik. Insya Allah Psikologi Center UIN Antasari ini hadir di tengah seluruh masyarakat, terlepas dari tanpa terkecuali ya sivitas akademika di UIN Antasari maupun di luar, serta masyarakat umum di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kalimantan, bahkan di seluruh Indonesia, karena kita pun melayani beberapa pelayanan yang sifatnya online begitu. Dan mudah-mudahan kita bisa membantu. Jadi silahkan jika dibutuhkan hubungi kami, nanti akan diarahkan seperti apa untuk prosesnya. Analisis kebutuhan itu free of charge dari kami, sampai dengan nanti diketahui apa yang harus dilakukan, kemudian kita akan schedulekan. Kita terbuka untuk layanan dalam bidang apapun, karena kita juga di tim ini sangat beragam, ada industri organisasi, ada psikolog klinis, ada psikolog pendidikan, kemudian kita juga punya pakar di bidang sosial, kita juga punya pakar di bidang perkembangan, ya kan? Kemudian yang pastinya adalah di psikologi Islamnya. Selama ada manusia, kita bisa masuk ke ranah itu, dan mari kita selesaikan apa yang perlu diselesaikan dengan lebih sehat untuk menjaga kestabilan dan kesehatan yang holistik. Mungkin itu yang ingin disampaikan. Insya Allah. Dibuka dengan insya Allah, ditutup dengan insya Allah. Karena semua ketetapan hanya milik Allah. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi? Sebagai ketua PSTPI, ketua psikologi sudah ditangguk oleh beliau tadi ya. Jadi intinya kami siap memberikan layanan psikologis yang unggul, lengkap dan komprehensif, ya kan? Apa yang lo mau gue punya gitu. Nah, Palu Gada. Gue punya datang ke UIN Antasari. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya di podcast kita ya, podcast kearifan lokal unggulan UIN Antasari Banjarmasin. Jumpa lagi insya Allah di tema-tema menarik lainnya. Nggak kapok didatangin sama orang-orang dari Psikologi Center ya. Ya. Sobat Antasari semuanya, nggak kerasa ya kita ngobrol hari ini gitu ya. Kawan-kawan jangan lupa like, comment, subscribe ya. Jangan lupa nyalakan loncengnya untuk terus mengikuti podcast kearifan lokal unggulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.